Konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi. Dalam arti sempit, ilmu ekonomi yaitu mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu menghasilkan atau memproduksi berbagai macam barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mendistribusikan barang dan jasa yang sudah dihasilkan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ada ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Dan yang kedua, ada teori ekonomi, yaitu berusaha menggeneralisasikan data ekonomi dan memberi penafsiran data tersebut terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang keempat, ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini dijadikan acuan bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar koperasi. Pengertian dari koperasi itu sendiri merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong dan merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya. Dan secara umum, koperasi itu merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, dan berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Selanjutnya yaitu fungsi koperasi yang berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, yaitu yang pertama ada membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi, yang kedua berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia serta masyarakat, yang ketiga memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional, dan yang keempat berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu ada koperasi konsumsi. Koperasi ini mengusahakan kebutuhan sehari-hari dan disebut dengan koperasi konsumsi. Yang kedua itu ada koperasi kredit. Koperasi ini itu anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan serta bunga yang ringan. Dan yang ketiga itu ada koperasi produksi. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi seperti pembuatan serta penjualan barang. Dan yang keempat itu ada koperasi jasa. Koperasi ini berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu. Dan yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai macam jenis usaha. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama itu ada koperasi sebagai badan usaha, yang menunjukkan bahwa koperasi sebagai badan usaha lainnya perlu dikelola secara profesional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip usaha yang rasional, efektif, efisien, dan produktif, sehingga dapat mencapai tujuannya. Yang kedua itu beranggotakan orang, seorang, dan badan hukum koperasi. Koperasi ini mengumpulkan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga itu ada bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip ini berdasarkan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi. Dan yang keempat ada koperasi Indonesia. Tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya. Selanjutnya ada landasan-landasan koperasi Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada landasan ideal koperasi Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua ada landasan struktural Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, dan landasan geraknya pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya. Dan yang ketiga ada landasan mental koperasi Indonesia, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi. Pengertian ilmu politik. Secara harfiah, ilmu politik dari kata ilmu dan politik. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis, berdasarkan fakta, dapat dibuktikan kebenarannya, serta bersifat universal. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara dan taia yang berarti urusan. Ada aspek-aspek ilmu politik. Yang pertama, aspek kenegaraan, yang kedua, aspek kekuasaan, dan yang ketiga, aspek kelakuan politik. Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik. Yang pertama, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang kelima, kebijakan umum adalah kumpulan dari keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku
atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Dan yang terakhir, pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbullah konflik. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri kan banyak sekali pengertiannya. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan dua pengertian menurut ahli. Ahli yang pertama adalah Brown and Brown. Ia mendefinisikan bahwa pemerintah adalah semua aparat yang melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negara. Nah, sedangkan menurut Patrick dan kawan-kawan, pemerintah adalah organisasi penjelmaan suatu negara. Pemerintah itu juga sebagai suatu proses pelaksanaan untuk berfungsinya negara di berbagai aspek. Nah, pemerintah itu sendiri terdiri dari dua pemerintahan. Yang pertama itu ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Di mana pemerintahan pusat itu adalah terdiri dari presiden, MPR, DPR, ataupun dewan-dewan menteri yang terlibat dalam penyelenggaraan aktivitas negara. Nah, selanjutnya ada pemerintahan daerah, termasuk gubernur, bupati atau wali kota, ataupun perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ada kriteria sebuah negara. Nah, yang pertama memiliki wilayah dan batas wilayah. Contohnya kita tinggal di Indonesia. Nah, wilayah negara itu terletak dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kriteria yang kedua adanya kedaulatan dan kekuasaan. Nah, suatu negara akan mampu berjalan dengan baik ataupun akan berkembang dengan baik jika kedaulatan dan kekuasaannya itu berjalan dengan baik. Nah, jika kekuasaan dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan porsinya, maka memungkinkan negara tersebut akan maju dan berkembang dengan baik pula. Selanjutnya ada penduduk ataupun masyarakat. Gak mungkin di suatu negara itu tidak mempunyai penduduk. Nah, karena jika tidak ada penduduk di suatu negara, maka negara tersebut akan mati. Karena tidak ada yang mengontrol ataupun menjalankan porsinya, maka memungkinkan negara tersebut akan maju dan berkembang dengan baik pula. Kan sistem pemerintahan suatu negara. Nah, penduduk itu adalah orang negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama 1 tahun. Itu merupakan pengertian dari penduduk yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada kriteria yang terakhir, yaitu adanya pemerintahan. Nah, pemerintah itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sangat penting karena pemerintahlah yang mampu memajukan dan mengendalikan sistem pemerintahan di suatu negara. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya perwakilan kelompok 2 izin minta maaf kepada teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan ataupun perbuatan yang dapat menyakiti hati teman-teman, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pagi ini kita harus tetap semangat. Walaupun hari ini rada mendung, kita tetap semangat ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Setelah kita berdoa, kita mau memulai pelajaran hari ini anak-anak. Tapi sebelum itu, siapa yang udah semangat mau belajar bersama ibu hari ini? Unjuk tangan. Siapa? Alhamdulillah, semuanya semangat ya buat belajar hari ini. Tapi sebelum itu, coba kalian cek dulu siapa teman kalian yang belum hadir atau tidak masuk. Coba cek kiri, cek samping dulu anak-anak. Lihat dulu teman kalian yang belum hadir. Gimana? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semua hari ini ada 20 orang peserta. Oke? Terima kasih anak-anak sudah mau belajar hari ini dengan semangat. Kalian hebat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, kita mau ngapain lagi, teman-teman? Iya, Dimas? Nyanyi? Oke, kita akan bernyanyi. Nah, nyanyinya itu adalah tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat yang kemarin? Masih? Masih, oke. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat dimulai. Ikutin ibu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tok, tok, tok. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Tok, tok, tok. Kalau kau suka ekonomi, mari kita belajar. Ekonomi, mari kita belajar. Saya suka belajar ekonomi. Yeay. Makasih anak-anak sudah mau bernyanyi bareng ibu. Setelah bernyanyi, siapa nih yang belum semangat? Masa dari tadi kita udah bernyanyi, udah tepuk semangat juga, masih ada yang belum semangat. Siapa yang belum semangat? Sudah semangat semua? Sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, sudah siap ya anak-anak. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, ibu mau bertanya nih. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ani, iya. Apa nak pelajaran kita minggu lalu? Benar, nah minggu lalu kita belajar mengenai tanaman. Siapa yang masih ingat tanaman itu apa?
Oh, alhamdulillah masih ingat semua ya anak-anak. Berarti ingatan kalian masih sangat bagus. Oke, karena masih ingat, tanaman itu adalah makhluk hidup yang tinggal dan berkembang di dalam tanah, yang mempunyai ciri, punya daun, punya batang, punya bunga, dan punya buah juga. Contohnya apa? Betul, contohnya ada pohon singkong, nangka, kelapa, dan lain sebagainya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan, kita akan belajar mengenai ekonomi. Ekonomi itu apa sih, Bu? Nah, ekonomi itu ilmu yang mempelajari mengenai perdagangan, bisnis, uang, dan lain sebagainya. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengenali uang. Siapa di sini yang punya uang, anak-anak? Coba unjuk tangan. Ya, punya uang semua kan? Kemarin juga Ibu sudah bilang kalau hari ini kita harus membawa uang. Oke. Sebelum kita belajar mengenai uang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uang dan bagaimana sih sejarah uang itu ada. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan oleh masyarakat umum. Apa sih Ibu maksudnya alat tukar menukar? Nah, uang itu digunakan ketika kita ingin membeli sesuatu. Nah, uang itu alatnya sebagai pengganti barang tersebut. Nah, misalnya Dimas mau membeli buku, harus ada uang untuk mendapatkan buku tersebut. Sudah paham anak-anak? Apa tadi pengertian uang? Alat tukar menukar untuk mendapatkan suatu barang. Mantap. Kalian hebat sekali anak-anak. Ada yang tahu dulu sebelum ada uang, alat tukar menukarnya apa? Ada yang tahu anak-anak? Dimas, kamu tahu? Enggak? Oke. Karena belum pada tahu, Ibu akan menjelaskan sejarah uang. Nah, dulu itu sebelum ada uang, alat tukar menukar itu belum ada anak-anak. Yang digunakan itu apa? Namanya sistem barter. Apa sistem? Barter. Bagus anak-anak. Nah, sistem barter itu apa sih Ibu? Nah, sistem barter itu adalah kegiatan yang menukar barang dengan barang anak-anak. Dulu kan belum punya uang. Nah, jika kita ingin suatu barang, kita itu harus menukarkan barang kita dulu kepada orang tersebut, baru dia mau memberikan barangnya. Misalnya, Ani ingin barang dari Sila. Nah, Sila pun ingin barang dari Ani. Nah, mereka itu bertukar. Mereka bertukar untuk mendapatkan barang tersebut. Itu masih diperbolehkan pada zaman dahulu, karena belum adanya uang. Nah, setelah zaman berkembang dengan maju, sistem barter pun tidak dipergunakan lagi. Karena banyak sekali perbedaan ataupun permasalahan yang terjadi karena adanya sistem barter tersebut. Sehingga sampai sekarang timbullah namanya uang sebagai alat tukar menukar yang resmi dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui sejarah dari uang, nah kita harus tahu apa itu bentuk uang, kita harus tahu bendanya seperti apa. Nah, kemarin kan Ibu udah menyuruh kalian untuk membawa uang masing-masing kan. Nah, coba kalian letakkan uang kalian di depan kalian atau di atas meja. Sudah? Ibu sudah punya uang ya anak-anak ini. Ibu punya uang nilai 5.000. Coba letakkan di atas meja. Sudah? Oke, bagus. Nah, coba kalian perhatikan dulu seperti apa bentuknya, warnanya, apa aja yang ada di uang tersebut, anak-anak. Kalian amati dulu uang kalian masing-masing. Sudah? Oke, bagus, Dimas. Nah, coba Dimas, kamu tahu tidak apa aja yang ada di uang kamu? Seperti apa sih bentuk uang dari yang kamu miliki? Bentuknya apa? Panjang-panjang. Iya, uang Dimas bentuknya panjang-panjang, anak-anak. Nah, ada lagi? Iya, Lisa. Bulat. Oh, uang kamu warnanya agak keperak-perakan. Oh, bagus. Siapa lagi? Aku, Bu. Siapa itu? Oke, Lia, kamu uangnya? Aku warnanya kuning, Bu. Warna kuning. Oke, nah. Berarti kalian sudah mengamati uang kalian masing-masing. Pintar anak-anak Ibu ini ya, udah bisa ngamati uang masing-masing. Baiklah anak-anak, setelah mengamati uang masing-masing, coba uangnya ditaruh di samping atau disimpan dulu. Nanti Ibu akan menjelaskan perbedaan dari uang kalian masing-masing. Nah, supaya lebih semangat lagi nih anak-anak, ayo kita bernyanyi dulu. Ayo, mau nyanyi apa anak-anak? Nah, karena berhubung kita belajar mengenai uang, Ibu ada lagu nih tentang uang juga anak-anak. Siapa yang mau dengar? Oke, semuanya mau mendengar ya? Ayo, nanti Ibu yang nyanyi dulu, kalian ikutin ya anak-anak. Oke? Kalian dengerin Ibu dulu ya anak-anak, nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Sekali lagi. Ratus, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Makasih anak-anak sudah mau bernyanyi sama Ibu. Nah, setelah bernyanyi udah tambah semangat dong ya. Siapa yang belum semangat lagi? Sudah? Alhamdulillah sudah semangat kembali ya anak-anak. Oke, setelah kita bernyanyi, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Yuk,
kita amati lagi uang yang ada di atas meja. Yang sudah simpan, yuk taruh di meja lagi anak-anak. Selanjutnya kalian amati perbedaan uang yang ada di depan kalian sama uang teman kalian. Coba kalian diskusi bareng-bareng apa perbedaan uang kalian. Oke, sudah paham? Sudah mengerti instruksi ibu? Sudah? Alhamdulillah. Yuk, ibu kasih waktu 5 menit untuk memperhatikan, mengamati perbedaan uang kalian. Oke? Oke. Baiklah, setelah 5 menit, ibu nih siapa yang mau duluan ngasih perbedaan uangnya dengan teman semejanya? Siapa? Kamu? Ya. Oke, Ani sama Lia. Oke. Ani, kamu punya uang berapa? Coba unjuk. Oh, itu. Nah, itu 5.000 ya, itu nilai pecahan 5.000. Kalau warnanya rada kuning, itu pecahannya 5.000. Kalau si Lia berapa? Kamu Ani tahu itu uangnya berapa? Berapa coba? 1.000 ibu. Oke, benar, good. Pintar sekali ya, itu memang 1.000. Nah, bedanya di warna ya. Kalian bisa mengamati perbedaan uang di warna. Nah, sama dengan di angkanya juga. Kalau uang 1.000, angka awalnya itu berapa? Bagus, ini pintar sekali anak-anak ibu. Angkanya 1 ya. Kalau 1.000 itu angkanya 1. Nah, kalau 5.000 coba yang punya uang 5.000. Angkat tangan. Belum ngerti perbedaan 5.000 nilai pecahnya? Oke, ibu punya uang 5.000, warnanya rada kuning ya. Nah, angka awalnya itu ada angka 5, nolnya ada 3. Yang bulat-bulat itu namanya 0 ya anak-anak. Ini angka 5 seperti huruf S. Nah, siapa yang punya uang 5.000? Loh, lumayan banyak juga ya anak-anak. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau kasih? Kubu. Ya, siapa itu? Oke, Farel. Kamu punya uang berapa? Sudah paham perbedaannya? Belum, Bu. Oke, coba angkat uangnya. Oh, kamu punya uang 2.000. Warnanya rada abu-abu ya. Nah, nilai pecahan 2.000 itu angkanya di depan angka 2. Dan nolnya juga ada 3 anak-anak. Uang 2.000 itu angkanya 2 di awal, nolnya 3 di belakang. Oke, sudah paham? Sudah ngerti mencari perbedaan uang dari kalian masing-masing? Sudah? Alhamdulillah. Kamu, Vita, berapa uang kamu? Tadi sudah belajar mengenai perbedaan. Berapa? 10.000? Benar, ye. Ani pintar sekali. Vita pintar sekali ya. Nah, itu kalau uang 2.000 angka awalnya itu angka 2. Kalau 5.000 angka awalnya itu angka 5. Kalau 10.000 nolnya ada 4. Anak-anak, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, Bu, aku punya uang ini Bu bulat. Tadi ada yang bilang ada yang bulat kan? Nah, uang bulat itu dinamakan koin, anak-anak. Dia itu terbuat dari aluminium ataupun seperti besi gitu, anak-anak. Kalau uang yang panjang-panjang tadi itu terbuat dari kertas, namanya uang kertas. Sudah paham perbedaannya? Oke, alhamdulillah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan bermain permainan uang. Nah, tapi bukan ibu yang bikin permainan. Satu lagi ada ibu Nifa namanya. Dia yang akan nuntun kalian buat bermain permainan. Oke, ibu serahkan ya kepada ibu Nifa untuk permainannya. Oke, setuju? Alhamdulillah. Semangat anak-anak, jangan pantang menyerah walaupun harinya rada mendung tadi. Oke, dadah. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Gimana nih tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rizka? Sudah pada paham belum? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Nifa. Nah, sekarang Ibu mau kasih permainan nih. Permainannya tebak-tebakan kata uang. Ada uang angka 2.000, 5.000, nanti kalian tebak ya. Nanti siapa yang bisa tebak, Ibu kasih bintang. Ini sudah ada namanya, ada Rizka, Atta, Diva, dan Maya. Sebelum kita main tebak-tebakan, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, ha, ha. Huha, sekali lagi ya, tepuk semangat. Ha, ha, huha. Nah, sekarang kita tebak-tebakan ya. Sebelum itu ibu tes dulu. Ini uang berapa? Iya betul Maya, ini uang Rp 2.000 rupiah. Kalau ini 10.000. Sekarang ibu kocok dulu ya, kalian tebak. Nah, Maya coba ini tebak angka berapa? Uang berapa? Iya betul Maya, kalau pintar sekali. Ini 20.000 rupiah. Karena Maya bisa menebak, ibu kasih bintang ya. Nah, karena Maya sudah menebak, sekarang giliran Atta, Nifa, dan Rizka yang menebak. Coba Rizka, ini berapa? Salah Rizka, ini 500 rupiah. Ya, bukan 2.000 ya, ini 500. Depannya angka 5, belakangnya ada 0, 2 angka. Jadi Rizka tidak dapat bintang. Sekarang Nifa, ini berapa? Betul Nifa, ini 2.000 rupiah. Ya, coba sebutin angkanya. 2, 0, 0, 0. Berarti 2.000. Karena Nifa menjawab benar-benar, kasih bintang.
Sekarang giliran Atta sama Rizka. Coba, Atta ini berapa? Betul Atta, ini 10.000. Coba, depannya angka berapa? 1, 0, 0, 0. Angka 0-nya udah berapa? 4. Jadinya 10.000. Iya betul, Atta dapat bintang. Sekarang Rizka ya. Coba Rizka, ini berapa? Iya betul Rizka, kamu pintar. Ini 5.000. Nolnya ada berapa? 3, depannya 5, jadinya 5.000. Karena Rizka benar, jadi Rizka dapat bintang. Nah, karena semuanya sudah dapat bintang, jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, sekarang sebutkan dulu ya. Ini berapa rupiah? Betul, ini 500 rupiah. Kalau ini 2.000 rupiah, ini 20.000 rupiah, ini 5.000 rupiah, dan ini 10.000. Nah, uang itu kegunaannya buat apa sih? Uang itu kegunaannya itu buat kita, misalnya mau beli sesuatu, mau beli susu, mau beli mainan, makanan, pasti kan butuh uang ya. Makanya kita harus menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Karena uang itu juga sangat diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang politik. Selanjutnya akan Ibu serahkan ke Ibu Atta dan Ibu Maya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Berdoa dulu ya, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil artinya ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya yel-yel nih. Dilihat dulu ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Ya, ulang lagi. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Nah, pintar semuanya anak Ibu. Nah, jadi sekarang kita mau belajar memilih ketua kelas. Nah, tahu nggak ketua kelas itu apa? Tahu, Apa? pemimpin Ya, kelas. pintar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Ada nggak di sini yang mau jadi calon ketua kelas? Angkat tangan. Pintar. Semuanya mau? Sekarang kita pilih 2 orang ya yang mau jadi ketua kelas. Angkat tangannya 2 orang. Kasih juga. Nah, sekarang Ibu mau catat nama yang mau jadi ketua kelas di kertas. Sini Ibu udah kasih 4 kertas, nanti Ibu bagiin ke anak-anak Ibu. Cara memilihnya, kalau anak-anak Ibu mau memilih Diva, berarti anak-anak Ibu robek nama Diva ya, robek sedikit di nama Diva. Tapi kalau anak-anak Ibu mau memilih Lala, berarti yang dirobek nama, nah yang di atas nama Diva, yang di bawah nama Lala, ngerti? Nah, nanti kalau udah siap, sebelum Ibu bagiin, Ibu mau dengar dulu nih, anak Ibu, Diva kalau jadi ketua kelas mau ngapain? Memimpin kelasnya. Biar apa? Biar tenang, biar dipenuhi. Pintar. Kalau Lala? Biar gak terganggu. Biar teman-temannya gak terganggu. Pintar. Nah, sekarang Ibu. Nah, 1 untuk Arsi, 1 untuk Roro, 1 untuk Lala, 1 untuk Iva. Nanti kalau ada anak Ibu kalau merobeknya nggak boleh tahu sama teman di sebelahnya ya. Apa namanya itu? Rahasia. Oh, ditutupin? Ya, di bawah meja ya. Di bawah meja dikoyain ya. Kalau udah siap nanti taruh di sini tengah-tengah semuanya. Sini. Ya, robeknya sedikit. Kasih ya. Jangan. Udah belum? Udah. Udah? Udah. Udah, coba sini. Nah, lagi, satu lagi. Nah, sekarang udah waktunya kita menghitung suara siapa yang jadi ketua kelas. Siap semuanya? Siap. Bikin namanya dulu ya. Lala, yang suara pertama. Cacat dulu. Nah, suara yang pertama. Siapa nih? Lala. Berarti Lala ada 1 suara. Kertas kedua. Siapa nih?
Diva. Diva. Diva satu, sama-sama satu. Yang ketiga siapa nih? Diva. Diva lagi. Yang terakhir. Yang terakhir Perempuan, guys. si Lala lagi. Tapi robek itu. Sama kita dua. Sama Diva sama Sorry. Lala. Bisa. Tapi robek. Nah, gimana caranya biar ada yang dapat ketua kelasnya? Kita ulang votingnya lagi ya. Nanti ibu tanya, Roro mau pilih siapa? Nanti bilang ya. Si duluan sih mau pilih Kak Diva atau Kak Lala? Lala. Kak Lala. Si Lala lagi. Roro? Kak Diva. Kak Diva. Lala? Diva. Diva. Diva? Lala. Siapa? Coba. Mau pilih siapa? Diva. Oke, udah dapat. Berarti yang menang siapa? Diva. Berarti yang jadi ketua kelasnya si Diva. tepuk tangan dulu. Udah ngerti kan anak-anak ibu gimana caranya pilih ketua kelas? Nanti kalau anak-anak ibu udah besar, anak-anak ibu bisa pilih presiden. Cara pilih presidennya sama kayak gini. Oke? Nah, sebelum kita tutup, apa? Sebelum kita tutup, ibu mau anak-anak ibu yel-yel kayak tadi lagi? Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Mulai. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati. Dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Pintar. Sebelum kita tutup, kita harus berdoa. Yuk, kita baca doa dulu sama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Pintar dah semuanya. Makasih ya. Anak ibu udah mau belajar hari ini. Maaf ya kalau ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Dipimpin. Udah, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi hari ini kita mau pemilihan ketua kelas. Siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Ayo, Teh Andin, Teh Caca, Teh Sahda, ini siapa? Oh Sahda, Teh Sahda yang mau jadi. Satu lagi siapa? Oh Teh Caca nih. Nanti ibu kasih sebentar. Ininya. Sahda, Caca. Nah, nanti kalian milih, terserah mau milih siapa, tapi jangan milih sendiri ya. Terserah milih siapa. Nih, sok. Siapa? Tuh, siapa dulu yang mau ngambil? Ayo tuh. Sada aja dulu. Andin aja. Oh, Andin ya udah Andin dulu. Mau pilih siapa? Kita Caca. Dari satu. Ayo, gantian. Siapa? Sada, mau milih siapa? Caca. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat siapa yang jadi ketua kelasnya. Jadi ketua kelas di kelas ini siapa? Caca? Teh Caca. Kasih tepuk tangan dulu. Semangat, selamat Teh Caca jadi ketua kelas. Dari pembelajaran hari ini kita belajar politik. Melalui kita voting kayak gini kita belajar politik. Politiknya sederhana, kita belajar dari voting. Siapa yang mau jadi ketua kelas begitu. Nanti di rumah belajar lagi ya, dipelajari lagi pelajaran yang udah kita pelajari hari ini. Ditutup. Siapa yang mau baca doa? Teh Caca, mau Teh Caca? Enggak mau. Andin? Tete Sada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahu azim.